Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dwi Atasari dari kelas TI 24C1. Di sini saya ingin mengedukasikan tentang penerapan logika kombinasional dalam studi kasus lampu lalu lintas. Nah, di sini pengantarnya itu logika kombinasional merupakan fondasi dalam perancangan rangkaian digital yang outputnya ditentukan oleh input saat itu tanpa memori. Sistem lampu lalu lintas menggunakan prinsip logika kombinasional untuk mengatur siklus nyala lampu yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi definisi, fungsi, dan penerapan logika kombinasional pada sistem lampu lalu lintas. Apa itu logika kombinasional? Logika kombinasional adalah rangkaian digital yang outputnya hanya bergantung pada kombinasi input saat itu tanpa memori atau penyimpanan keadaan sebelumnya. Ciri khasnya itu output langsung ditentukan oleh fungsi-fungsi logika dari input yang diberikan tanpa ada pengaruh status sebelumnya. Komponen dasarnya itu gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XOR adalah blok utama dalam pembentukan rangkaian logika kombinasional. Contoh aplikasi dalam sistem digital, logika kombinasional dipakai untuk pengambilan keputusan sederhana, pengendali perangkat, dan pengaturan sinyal seperti pada lampu lalu lintas. Fungsi logika kombinasional dalam sistem digital yaitu pengambilan keputusan langsung, maksudnya itu output rangkaian diputuskan oleh kombinasi input saat itu tanpa memerlukan memori atau status sebelumnya. Pengendalian perangkat digunakan untuk mengatur fungsi sederhana seperti switching, decoding, multiplexing, dan khususnya pengaturan sinyal. Keunggulannya itu respon cepat karena tidak membutuhkan siklus penyimpanan data, struktur sederhana dan mudah diimplementasikan dengan gerbang logika dasar. Lalu relevansi pada lampu lalu lintasnya, logika kombinasional memungkinkan pengaturan siklus lampu berdasarkan input waktu secara otomatis dan akurat, meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Di kasus dari lampu lalu lintas, kita bisa mengetahui fungsi lampu lalu lintas itu mengatur siklus nyala lampu merah, kuning, dan hijau untuk mengarahkan arus kendaraan dan pejalan kaki dengan aman dan teratur. Peran logika kombinasionalnya itu mengontrol urutan dan durasi nyala lampu berdasarkan input waktu atau clock tanpa memerlukan memori atau penyimpanan sebelumnya. Cara kerja sistemnya itu input berupa kode biner dari penghitung waktu counter yang bekerja sesuai siklus waktu tertentu. Outputnya itu berupa sinyal kontrol untuk menyalakan lampu sesuai kombinasi input saat itu. Manfaat penerapannya itu menjamin keselamatan dengan urutan prioritas lampu, meningkatkan efisiensi lalu lintas melalui siklus yang telah terprogram secara logis dan konsisten. Siklus lampu lalu lintasnya itu dari segi durasi dan urutan lampu. Lampu merah menyala selama 3 detik, lampu merah dan kuning menyala bersama selama 2 detik, lampu kuning menyala selama 1 detik, lampu hijau menyala selama 2 detik. Lalu siklus tersebut terus berulang secara konsisten untuk mengatur arus lalu lintas secara efektif. Representasi inputnya, sistem menggunakan input kode biner, misalnya variabel X, Y, Z dari penghitung waktu atau counter yang mewakili waktu dalam satu siklus. Fungsi logikanya itu berdasarkan input kombinasi waktu, fungsi logika menentukan lampu mana yang menyala pada saat tertentu. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu menentukan output lampu merah, kuning, hijau berdasarkan kombinasi input waktu kode biner struktur. Tabelnya itu kolom input kombinasi variabel biner yang mewakili waktu, misalnya X, Y, Z, kolom outputnya status nyala lampu masing-masing. Angka 1 itu menyala, 0 itu mati. Di sini terlihat kita input 000 yang nyala itu lampu merah, kuning mati, hijau mati. Dari tabel kebenaran ke fungsi boolean. Setiap lampu merah, kuning, hijau memiliki fungsi boolean yang menggambarkan kapan lampu tersebut harus menyala berdasarkan kombinasi input. Format fungsi digunakan bentuk SOP atau sum of product, yaitu kombinasi AND
dari input yang kemudian dijumlahkan dengan OR. Contoh itu seperti ini. Artinya itu lampu merah menyala saat input adalah 000 atau 010. Fungsi boolean ini menjadi dasar implementasi rangkaian logika kombinasional. Dari tabel kebenaran, rangkaian logika kombinasional untuk lampu lalu lintas. Diagram balok rangkaian dengan menampilkan jaringan gerbang logika AND OR NOT yang mengimplementasikan fungsi boolean hasil penyandaran untuk setiap lampu. Input kode biner XYZ dari counter waktu yang mewakili fase siklus lampu. Output sinyal yang mengendalikan nyala lampu merah, kuning, dan hijau sesuai dengan logika yang dirancang. Fungsi gerbang logikanya itu setiap output lampu dikendalikan oleh kombinasi gerbang berdasarkan fungsi boolean sederhana. Contohnya lampu merah menyala jika input sesuai fungsi atau F merah. Keuntungan dari rangkaian mudah diimplementasikan dengan komponen logika dasar, reaksi cepat tanpa penundaan memori, hemat biaya, dan daya listrik. Di sini juga ada dampak penerapan logika kombinasional pada lampu lalu lintas, yaitu meningkatkan keselamatan. Pengaturan urutan lampu yang konsisten dan tepat waktu mengurangi resiko kecelakaan. Lampu lalu lintas memberikan sinyal yang jelas bagi pengendara dan pejalan kaki, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Pengaturan siklus lampu secara otomatis menyesuaikan durasi nyala untuk meminimalisir kemacetan, mengurangi keterlambatan, dan memperlancar arus kendaraan. Lalu sistem sederhana dan andal dengan logika kombinasional, rangkaian kontrol tetap sederhana tanpa kompleksitas memori, mudah dipelihara dan diimplementasikan menggunakan komponen logika standar, dan kontribusi pada manajemen lalu lintas modern. Salah satu fondasi dalam sistem pengaturan lalu lintas berbasis elektronik yang digunakan secara luas saat ini. Jadi kesimpulannya itu, logika kombinasional adalah elemen kunci dalam pengendalian sistem digital yang mengandalkan output berdasarkan kombinasi input saat itu tanpa memori. Penerapan dalam lampu lalu lintas memungkinkan pengaturan siklus nyala lampu merah, kuning, hijau secara terprogram, aman, dan efisien. Fungsi boolean dan penyandaran logika membantu merancang rangkaian logika yang sederhana, hemat biaya, dan mudah diimplementasikan. Dampak positif penerapan logika ini meliputi peningkatan keselamatan jalan raya dan optimalisasi arus lalu lintas. Sekian edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.